banyak yang ditutup-tutupi. Maka dengan terbongkarnya soal skandal ijazah palsu, mungkin bisa jadi akan membongkar skandal-skandal yang lebih besar daripada itu semua. Sampai Jadi kan di luar dugaan ini bahwa ini sudah menyasar kepada ijazah yang dimiliki oleh Gibran. Ini yang ditakutkan sebetulnya ini, bukan terhadap ijazah miliknya Jokowi saja. Ya, dengan penetapan tersangka 8 orang itu justru kami menilai itu syarat muatan politis, bukan semata-mata penegakan hukum NC. Jangan terima bansos, Muhammad itu udah kaya. Oh iya, katanya jadi salah satu organisasi masyarakat paling kaya di dunia ya. Aku mau nanya ini Mas, mau nanya pertanyaan klasik yang mungkin udah dijawab oleh banyak orang, tapi aku penasaran nih POV-nya dari Mas Gufron. Sebenarnya kalau terlepas dari ini ijazah asli atau palsu, ruginya apa sih buat masyarakat kalau itu benar ijazah itu palsu atau ijazah itu asli? Kenapa kita selalu sampai menguliti sampai segininya gitu? Sebetulnya itu juga salah satu pintu masuk untuk membongkar kebobrokan. Pintu masuk. Pintu masuk. Karena kami mendengar bahwa banyak yang ditutup-tutupi. Maka dengan terbongkarnya soal skandal ijazah palsu, mungkin bisa jadi akan membongkar skandal-skandal yang lebih besar daripada itu semua. Oke. Jadi kita ingin jangan sampai kita punya sejarah, punya mantan presiden yang kemudian terungkap bahwa memiliki ijazah palsu, kemudian diadili dan dipenjara. Seperti kata Mas Roy Suryo kemarin soal ijazah Mas Gibran juga ya Bang ya? Iya kan ada kesana juga termasuk salah satunya. Iya, ada yang bilang bahwa penahanan Mas Roy Suryo juga untuk membatasi Mas Roy Suryo menggeledah ijazah yang dari Gibran. Betul, karena ini kan luar biasa ini ya, Bang Roy Suryo, Bang Rismon, waktu itu kemana-mana kan. Sampai ini kan di luar dugaan ini bahwa ini sudah menyasar kepada ijazah yang dimiliki oleh Gibran. Ini yang ditakutkan sebetulnya ini, bukan terhadap ijazah miliknya Jokowi saja, tapi menyangkut nasib anaknya di kemudian hari. Karena khawatir kalau ini terungkap, tidak ada yang menahan apa yang dilakukan oleh Bang Roy Suryo. Ini bisa jadi ujungnya, bisa jadi ya Gibran akan dimakzulkan. Itu apa ya, ramalan, bahasanya ramalan dari Mas Gufron sendiri kalau soal pemakzulan Gibran ini. Ya bukan ramalan, ini kan bisa jadi tahap-tahapnya akan ke sana. Ya kan begitu. Ketika kekuatan politik ya sudah mengarah bahwa ini memang nggak bisa ini dipertahankan, gitu loh. Tapi lagi-lagi ini tergantung political will aja. Tapi kemauan politik. Ini kasusnya seperti yang Mas Gufron tadi bilang syarat banget sama nuansa politik. Itu Mas Gufron lihatnya gimana nih? Ya, dengan penetapan tersangka 8 orang itu justru kami menilai itu syarat muatan politis, bukan semata-mata penegakan hukum NC. Oke. Jadi itu poinnya di situ. Makanya kami diperintahkan oleh pimpinan, ya silakan LBH PP Muhammadiyah untuk menjadi kuasa hukum. Untuk mendampingi di polisian atau nanti manakala sudah dibawa ke pengadilan di persidangan, maka nanti kami bersama tim kuasa hukum yang sudah ada sebelumnya kita untuk berupaya semaksimal mungkin untuk menyiapkan data-data, fakta-fakta, saya saksi termasuk ahli untuk membuktikan bahwa memang benar ijazah milik Jokowi Dodo ini adalah palsu. Tapi Mas Roy Suryo kemarin juga sempat bilang kalau bakalan ditahan ya, Bang. Kayaknya bakalan ditahan nih hari Kamis besok nih, Mas. Nah, kalau Mas Gufron lihatnya apa, bakalan besok ditahan atau gimana, Mas? Ya, kita kan tidak mau mendahului takdir, kita juga tidak berandai-andai ya. Saran kami memang kita ikuti proses hukum yang ada. Kalau ada hal yang melenceng, ya tentu kita lawan. Walau jadi begini, penahanan itu kan artinya ini kan juga adalah kewenangan penyidik. Ya kan, ada alasan, ada alasan subjektif, ada alasan objektif kan gitu. Ya tergantung penyidik dan saya kira tergantung dukungan publik juga sih termasuk sangat pengaruh. Artinya pihak kepolisian juga harus melihat realita bagaimana masyarakat juga sangat konsen terhadap isu ini. Dan kalau kita lihat di sosial media memang ya tidak berharap bahwa Roy Suryo kemudian dilakukan penahanan. Oke. Kemarin juga Mas Royo
nganuin fakta yang menarik nih bahwa Iya. dia dijerat pasal yang sebenarnya perkara pokoknya belum terbukti. Oke, iya. Seperti kayak misalkan dia bilang Buktiin dulu ijazahnya. ya ijazahnya belum terbukti itu Oke. asli atau palsu, tapi sudah dibilang mengedit. Terus yang 5 selain daripada itu juga bilangnya ada terjerat pasal undang-undang penghasutan. Oh, Padahal iya. apa yang dihasut aja belum dibukti. Karena kan Betul. kalau pasal penghasutan harus sudah terjadi apa yang dihasutkan itu gitu Iya, kan. iya, iya, Tapi ini jasanya belum terbukti, tapi sudah ada penetapan tersangka. Kalau Jadi memang begini, kalau dalam surat ya penetapan tersangka ini banyak sekali pasalnya nih Mas. Iya. banyak banget Pasalnya lagi. berlapis. Saya bingung Tunjukin ini coba, pasal tunjukin, yang coba. mana yang mau dijerat gitu ya. Ya. Jadi ada pasalnya sifat menghasut ya, kemudian menimbulkan rasa kebencian, permusuhan dan seterusnya gitu ya. Mengubah, mengedit kira-kira gitu ya, memanipulasi perubahan ini. Jadi saya benar bahwa ini perkara pokoknya nggak pernah diungkap. Kan begitu ya? Iya ya. Jadi dianggap menimbulkan kebencian, menghasut. Justru harus dibuka dulu pokok yang menjadi persoalannya apa. Iya, ijazah. ijazahnya mana? Itu dulu. Kalau aja ijazahnya clear, ini sebenarnya nggak ada masalah sebetulnya. Gitu loh. Ini kan dalam mereka mengungkap, ya berdasarkan keahlian mereka masing-masing, dengan pendekatan yang ilmiah itu kan. Jadi semestinya dilawan dengan yang cara-cara ilmiah juga semestinya. Kalau mereka bikin riset, bikin buku hasil riset, maka dilawan dengan hasil riset pula gitu loh. Bukan dengan cara mentersangkakan orang. Ini menurut saya agak berlebihan dan semestinya pihak kepolisian juga untuk melihat bahwa persoalan ini adalah persoalan yang sangat sederhana. Cuman persoalannya polisi apakah berani untuk mengungkap yang sebenarnya. Karena Kira-kira gitu. Kata Mas Wiro sendiri bilang bahwa penghasutan atau pencemaran nama baik bahwa ijazah itu palsu baru terbukti kalau ijazah itu asli. Iya. Jadi kalau misalnya ijazah asli terus Roy bilang itu palsu tuh gitu kan, Iya. baru dijerat gitu kan. Iya, oke. Seperti itu. Tapi kita mau baca-baca komentar dulu nih. Udah banyak iya, banget Mas banyak Babi. nih. Banyak banget tuh Bang. Ya Allah. Apa itu? Satu Saya minum dari dulu ya. ya, sambil ini ya, dari Hendra Arham. Ya. LBH Muhammadiyah memang oke. Awas jangan sampai tergiur bansos. Jangan sampai tergiur bansos. Jangan sampai sekarang bilangnya berjuang dikasih kue diem. Bahasa kita gitu. Ini gimana Mas Gufron tanggapin Ya, ini? insya Allah lah kami istiqomah, kami diajarkan kesederhanaan oleh pendiri Muhammadiyah. Dan semata-mata ini dalam rangka untuk ya bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu sajalah. Soal kita jangan terima bansos, Muhammadiyah itu udah kaya. Oh iya, katanya jadi salah satu organisasi masyarakat paling kaya di dunia ya. Bukan Keempat. Indonesia lagi, keempat di dunia. Ya, 4 lah. Keempat Tapi di ya dunia. kita nih pengurusnya ya sederhana lah. Yang kaya itu kan ormasnya. Ormasnya. Kami ini sederhana lah. Jangan cari kekayaan di Muhammadiyah bahasa gitu ya. Jangan cari penghidupan di Muhammadiyah. Muhammadiyah. Hidupilah Muhammadiyah. Muhammadiyah. Jangan mencari penghidupan. Kami kan juga punya profesi yang lain gitu. Ah, Saya dosen juga gitu. siap. Ini ada lagi nih. Gimana, Tapi Mas yang Lagi? menarik nih, Mas Gufroni nih, apa barang bukti utama ijazah Jokowi selalu mangkir di pengadilan Solo dan Sleman. Tidak pernah menunjukkan ijazahnya sejak tahun 2022. Dan Gibran 4 kali mangkir di pengadilan Jakarta Pusat. Ya memang dasarnya nggak ada. Kira-kira tuh saya jawab sederhana aja lah. Ini dasarnya karena tidak ada. Dasarnya Ini ada ya? memang dulu pada saat pencalonan tidak pernah terpikirkan bahwa ini akan jadi persoalan besar Ya, bagi bangsa Iya, ini. iya. Karena waktu itu hampir tidak tersentuh siapa sih yang berani mengkoreksi soal ijazah. iya. Kan begitu ya, di zamannya Jokowi berkuasa kan sudah ada 2 korban juga yang dijeblos ke penjara, kan gitu. Sehingga ini menurut Roy Suryo ini masalah serius untuk membuka tabir hitam gitu ya. Bagaimana selama 10 tahun Jokowi berkuasa, maka dengan terbongkarnya kasus ijazah palsu, harapannya bisa membongkar skandal-skandal yang lain. Ya. Termasuk WUS, Pintu IKN, masuk ya. gitulah ya. Itu pintu masuk. Ya kira-kira seperti ini. gitulah. Oke, oke. Ini yang dikhawatirkan oleh Jokowi, saya kira begitu. Ini